Salam saudaraku yang terkasih, masih seputar tentang pengobatan Ibu Ida Dayak. Salah satu pasien Ibu Ida Dayak bongkar pengobatan beliau yang sebenarnya. Nah, bagaimana saudaraku? Apakah ini bisa dikatakan sebagai penipuan? Saya jangan suka nguploadin tangan saya terus ya, seolah-olah baik sempurna. Ini hasilnya belum nih, masih begini nih, tangan saya nggak bisa nih. Dayak, tolong coba di telepon nggak nyambung, katanya berjanji mau ngelurusin tangan saya lempeng, akhirnya nggak datang. Kita juga akan mendengarkan pendapat hambanya Evangelis Daud Tony tentang pengobatan alternatif. Semoga menyadarkan kita. Ya Pak Daud, ada pesan-pesan Tuhan? Thomas mau tanya apa nih sekarang? Pak Daud, ini ada pemirsa bertanya, mungkin mereka ingin lebih tahu detail bagaimana cara kesembuhan yang dilakukan oleh pihak-pihak dukun, Pak. Begitu, Pak. Setan itu tidak bisa menyembuhkan. Nah, tetapi setan itu tahu namanya pengetahuan. Setan tahu pengetahuan ya Pak Daud? Yaitu terutama tentang obat-obatan. Oh. Nah, tapi kalau obat-obatan itu sudah diserahkan ke setan, itu kan di mantra-mantra ada kuasa gelapnya, otomatis ada kutuknya, Thomas. Oh, begitu ya Pak Daud. Kedua, setan juga tahu namanya saraf-saraf. Setan tahu saraf-saraf Pak Daud? Oh, iya. Jadi, berarti setan nggak bisa menyembuhkan, hanya apa Pak? Hanya mensulap atau gimana Pak? Sepertinya hanya membuat titik-titik tertentu yang seakan-akan sembuh. Dan banyak sekali seakan-akan sembuh. Nanti 5-7 tahun lagi kumat lagi. Begitu ya Pak? Iya, ini ada pertanyaan dari para pemirsa tanya, kok ada orang yang sepertinya bisa cepat langsung spektakuler hilang gitu loh Pak. Sedangkan cara Tuhan kok kayak musisatnya kok lama begitu Pak. Itu sugesti. Sugesti ya Pak. Oke Pak Daud. Nah, terus Pak Daud ada pertanyaan lagi Pak. Apakah kita sudah percaya akan Tuhan Yesus masih boleh mengikuti ritual-ritual kepercayaan Pak? Ritual yang berhubungan pemanggilan arwah dan roh-roh dan mantra-mantra tidak boleh. Tidak boleh Pak. Nah, kalau hanya makan-makan bersama kan lain cerita. Makan-makan bersama ya. Pak Daud, kan Pak Daud pernah beritahukan tentang info hipnotis dalam alam roh itu gimana Pak? Hipnotis alam roh itu kan bisa lewat mimpi, jadi melalui alam bawah sadar waktu tidur, dua bisa melalui telepon, atau melalui media yang berupa namanya kekuatan batin. Kekuatan batin, wah. Berarti bisa lewat telepon orang terhipnotis Pak, begitu? Bisa. Bahaya Pak Daud ya. Lemah hipnotis kalau dicuekin tidak diperhatiin Thomas. Dan tidak terbawa sugesti. Bisa Pak, prakteknya bilang halo, hanya berbilang halo itu bisa langsung terhipnotis ya Pak? Tidak. Biasanya itu nawarkan jasa, nawarkan barang dulu. Oh. Misalnya jasa apa Pak? Jasa penjualan gitu Pak ya? Iya. Supaya kebawa namanya sugesti. Oh, berarti bahaya juga ya Pak Daud ya? Bahaya. Nah, cara menangkalnya gimana Pak Daud? Dicuekin, jangan digubris. Dicuekin ya? Gini Thomas. Iya Pak Daud. Kalau masalah rohani, kita harus beriman. Betul. Kalau masalah bisnis, harus logika. Harus logika, betul Pak Daud. Jadi gini, ada orang namanya bisnis tokek. Tokek ya, binatang tokek Pak ya? Nah, itu banyak hal yang itu kan tidak masuk akal, tidak logika. Iya Pak Daud. Makanya saya tentang tokek kan tidak mau. Bisnis tokek itu. Akhirnya jadi apa? Nunggu tekek. Tokek panjang sekian. Nah, itu akhirnya nunggu tekek toh.
Iya. Oke Thomas ya. Yo. Terus Pak Daud, Ya. satu lagi Pak, apakah sugesti tentang kalau orang pelihara burung walet itu pasti ada kutuk atau kesialan Pak? Tidak ada hubungan antara walet dan kutuk, itu tidak ada. Kecuali kalau waletnya itu menggunakan pemanggilan arwah roh-roh supaya datang waletnya. Nah itu kutuk. Selama tidak ada ritual ilmu gaib, tidak ada urusan. Ada urusan dan nggak ada sugesti ya Pak? Itu tidak ada. Oke Thomas. Oke Pak Daud. Lagi Thomas, tanya apa lagi? Oke Pak Daud, puji Tuhan. Pak Daud boleh berbagi pengalaman nggak? Karena kan kalau di Kalimantan itu orang percaya, orang biasanya kalau pelihara burung walet pasti anaknya cacat, sial, kalau nggak bangkrut gitu loh Pak. Ini ya, sebenarnya itu tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan. Nah, tapi kalau orang bisnis walet itu kan hanya dirikan rumah, waletnya datang bikin sarang dan jual. Iya. Nah, kadang sudah zona nyaman, kadang males. Terutama anak-anak cucunya, oh nongkrong aja gua dapat duit kan gitu. Iya. Nah, itu menjadi hal yang tidak baik. Bagaimana saudaraku? Jika ada pendapat isi di kolom komentar ya. Pesan admin. Datanglah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ia adalah tabib yang ajaib, mampu mengadakan mujizat. Bahkan lebih dari itu, ia juga dapat menyelamatkan jiwamu dari penyiksaan kekal. Oleh sebab itu percayalah kepadanya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.